Film komedi kriminal Operasi Pesta Copet yang diproduksi oleh Imaginary bersama Angin Segar dan Bos Kreator mempersembahkan. Ini apa sih yang bisa ditangkap oleh penonton setelah nonton film Operasi Pesta Copet? Cita-citanya sih pengennya orang keluar tuh, kalau gue pribadi ya pengennya orang keluar tuh pengen ngerasa kalau ini tuh suguhan yang fresh gitu, nekat, fresh, menyegarkan, berani, sebuah sajian yang mungkin jarang bisa ditemuin di bioskop Indonesia. Pitching tuh 2023 sampai sekarang tayang tuh 3 tahun. Jadi buat kami ini prosesnya sangat panjang, melelahkan, dan di awal tampak seperti tidak mungkin, tapi ternyata filmnya jadi dan pengen banget orang bisa ngelihat dan merasakan spirit itu gitu, spirit keberanian dan kenekatan kita tuh semoga bisa nyampe ke penonton gitu. Masa pas Roma manggung gimana kepakan mungkin dong Real, pada saat Roma manggung. Kayak kurang jadian mas. Enggak, itu pada saat hari H atau emang gimana? Dia jelasin mau teknisnya mau. Yang pas Iqbal naik panggung aja deh. Rahasia. Yang pengen gua tahu ini mau, yang pengen gua tahu kok lu bisa mengarahkan sang raja. Emang gua mengarahkan? Itu dia yang mengarahkan. Oh gitu. Saya kamera. Spoiler tapi ini nanti nih kalau dimuat jadi berita, hati-hati spoiler lah. Ya hati-hati ini, hati-hati wartawannya. Yang nggak boleh diceritain yang mana, kasih tahu deh. Yang bagusan yang jujur. Soalnya ini kan persepsi spoiler beda. Tadi kan scene ending. Iya. Yang dia naik ke panggung Roma. Kalau mau dibilang ada Roma nggak apa-apa, tapi kalau Ijan naik ke panggung Roma kan pasti kadang-kadang suka ada reviewer, takutnya di sini ada reviewer yang nggak paham bahwa nggak boleh diceritain Ijan naik panggung. Kayaknya dari tadi pada nge-live lu udah terlanjur anyway sih. Oh 331 ya. H-3 kita udah syuting di situ. H-2, H-1, H+2, hari kedua sama H+1. Dengan 500 extras lah. Jadi kita create seolah-olah itu memang untuk secara editing dikawinkan dengan footage real pesta poranya gitu. Jadi kalau tadi di ending ada nama ekstras yang banyak, itu bukan sekedar mencantumkan nama, memang kita real lebih dari 500. Tadi sempat nggak lu ngeliat kalau di kredit tutup Iya bagus. nama semua. Nah, itu seperti film Marvel ya. Banyak namanya. Gue mau ngasih fun fact dikit ya yang terlibat. Kita udah masuk ke tes DCP yang nomor 3. Salah satu alasannya karena di nama ekstrasnya ada yang kurang titik dan komanya. Jadi itu 500 itu benar-benar sangat diperhatikan, sehingga ketika ada kesalahan harus diulang lagi. Itu kenapa akhirnya Imaginary mungkin jadi salah satu yang terbaik, karena semua kredit itu sangat-sangat dipikirkan. Kalau ditulis ya buat yang merasa ekstra di film ini, tahan sampai habis, lihat nama kamu ditulis dengan benar atau tidak. Betul. Kalau gagal ya udah gagal ya. Kalau gagal kita udah lah. tahun depan coba lagi gitu. Atau Ucup udah ngawarin kalau misalnya kurang ya bikin aja sendiri, stage-nya gue tinggal, lu bikin aja deh, kan kita nggak mungkin gitu. Jadi kita mencoba tahun 2024 diskusi dengan Bos Kreator. Jadi thanks to Bos Kreator yang menjadi partner luar biasa bagaimana film ini bisa terselenggara. Jadi salah satu yang tersulit adalah Pesta Pora, karena kita syuting dari H-3, H-2 sampai H+, dan melakukan, kita juga ada melakukan di sebuah studio yang mengcopy stage yang sama dengan Pesta Pora, supaya teman-teman tidak akan merasa bahwa yang mana ya Pesta Pora, ya kita akan blended semua jadi satu. Semoga teman-teman tadi merasa bahwa ini semua rasanya adalah seperti berada di Pesta Pora. Gitu. Gimana kerasanya Pesta Pora? Aman? Atau kayak di Plaza Senayan? Kan tadi Anas bilangin si pendek ini langsung merasa tinggi. Jangan menilai orang dari fisik saja. Dipuji-puji dari kualitas dong, Pak. Buat James nih, James kan ini Operasi Pesta Copet ini kolaborasi pertama ya antara Imaginary, Bos Kreator, dan Angin Segar ya. Jadi sebetulnya peran Angin Segar di produksi ini apa sih? Ya pertama cerita lah ya ceritanya dari kamu. Terus berikutnya yang ya. Jadi urusan Angin Segar buat urusan rights apa segala macam gitu. Dan pendekatan ke semua musisinya. Ya, dari Angin Segar yang milih lagu-lagunya atau gimana? Enggak lah, kan kita punya, selain Kemotnya sendiri memilih, kita juga ada musik director yang merekomendasikan setiap scene cocoknya pakai lagu apa, lagu siapa, dan represent apa. Makanya tadi ada ketika adegan masuk ada sukses lancar rezeki. Ya. Itu diganti ya, harusnya kan pulpen hilang di situ.
HP hilang, dompet hilang. Itu berarti mereka rekaman khusus buat film ini. Ada beberapa dalam Di satu liriknya lagu, tuh ada. Liriknya Oh, memang ada ya. Emang ada. Musik direkturnya siapa? Cat dan Mara dari Jerapah. Oh, dari Jerapah. Mati tuh deskripsi adegan. Apa pertanyaan Ernest buat tuh? Apa itu security? Apa Pas itu ingat kan Wallapop? pas lu baca? Enggak, ya kan sebenarnya nggak bisa nggak ada spesifik gitu lah, karena secara keseluruhan menurut gue pertanyaan itu berkali-kali muncul di benak gue dan Diva sepanjang skrip itu, karena ada banyak sekali adegan yang ini gimana sih? Banyak baca gitu ya? Ini gimana? Iya Ini banyak gimana? banget gitu, tapi ya udah dengan persiapan yang matang dengan tim yang sangat solid kita berhasil wujudkan dengan baik gitu, ya udah percaya aja lah gitu. Iya. Oke, sekarang kita ke alkohol. Ya, CCTV dan saya. CCTV. Astagfirullah. Padahal azannya bagus loh. Saya pernah mendengar dia azan. Namanya kan Ozan mirip. Ozan azan. Muazzan. Dan sebelum kita nanya ke Ozan, gue lupa. Lu ngajak dia karena melihat kan, buat yang belum tahu, Fauzan Lubis ini pernah diajak sama Kebot di pertunjukan Ken Arok di festival Synchronize berapa tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Fauzan ini jadi Ken Arok, pemeran utama di teater musikal legendaris karya Hari Rusli. Mod. Alasan buat debutan. Justru Bang Kemot kayak apa ya? Kayak kasih lepasan dalam artian ya udah ngopi ya aja. Santai dulu. Bang sebat dulu santai gitu loh, kayak dikasih kebebasan dan ketenangan sih lebih tepatnya kitanya. Gitu, jadi nggak ada pressure. Kalau menurut gue sih gitu, Bang. Emang gimana Mod, lu ini baru nih, di antara yang lain ada treatment khusus nggak buat menyemangat, apa maksudnya nge-treat aktor baru nih? Enggak, karena memang gue pengen dia jadi dia. Jadi gue nggak banyak arahin karena gue pengen dia jadi dirinya sendiri di tongkrongan ini. Jadi gue lepasin. Bahkan banyak skripnya yang akhirnya Ojan tweak sendiri. Kayak misalnya di adegan bus tuh ngarap sugap segala apa itu. Iya, yang bahasa Dia sendiri yang bikin gitu. itu bahasa pemabuk ya? Itu dia, Bang. Jadi unik juga waktu pertama dapat skrip itu, hari pertama dapat skrip kita reading, itu di malam itu juga alhamdulillah kangen saya ke IKJ kan. Saya ke IKJ, saya ya berdiskusi lah, ada muralnya Mas Didi kan di situ, saya rindu. Terus saya calling teman-teman yang tinggal emang di belakang IKJ Kali Pasir gitu kan, anak-anak situ saya calling, alhamdulillah masih ada nomornya. Begitu saya calling ke IKJ untuk ngobrol aja, belajar aksennya. Oh, belajar aksen anak-anak Jakarta. Iya, anak-anak situ lah gitu kan. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang lu siap mengambil posisi kakak lu ya. Buat yang belum tahu, Ozan ini adiknya Wafda ya. Iya. Siap-siap Wafda. Mirip kan? Kenapa ada masalah? Boleh loh, Mon. Lanjut waktu. Ya, film berikutnya tentang hubungan kakak adik ya, Mon ya. Biar keluar kayak keresahannya, Mon, keresahan bahwa adik si bungsu yang tidak disayang kakak gitu ya. Waktu melodi. Oke, buat Kawai. Ya. Kawai ini kan kalau di film anak yang paling ngerti skena ya. Nah, kalau menurut Melody dengan anak muda zaman sekarang, Kalau menurutku mungkin karakter apa yang relate dari karakter Melody ke Iya, anak-anak zaman sekarang itu adalah keinginan untuk ngulik sih, rasa ingin tahunya gitu. Kalau aku sebagai Gen Z, sebagai usia 20-an awal, aku bisa melihat gimana generasiku ini sangat-sangat kalau memang ingin cari tahu tentang sesuatu tuh dikuliknya tuh sampai ke dalam gitu. Dan aku bisa melihat itu juga di karakter Melody, gimana dia yang baru lulus SMA, dia yang masih cari jati dirinya, dia yang masih aku gede mau jadi apa ya, aku suka musik tapi gimana ya caranya biar bisa ke sana. Nah itu semangat membaranya Melody yang menurutku ada juga di generasi sekarang. Banyak Mang. apa aja misalnya? Burger Kill udah tahu, apa? Barefoot baru tahu, White Chorus baru tahu. Karena sebenarnya walaupun saya juga suka musik, Mang, tapi memang saya itu untuk musik Indonesia biasanya yang jadul. Jadul banget. Gitu. Jadi ketika pendalaman karakter Melody dan dia memang harus tahu skena musik Indonesia yang saat ini sedang ramai itu apa, itu jadi sebuah pembelajaran dan pencerahan juga pada akhirnya gitu buat aku, Mang. Tapi Banyak. Seringnya tahu. Oh, tahu. Kalau nggak tahu Siapa yang nggak saya, tahu Seringa ya sih? kalau nggak tahu kayak saya nggak ikutan di film ini. Siapa tahu? Seringnya ya. Band apa tuh? Band kurang terkenal.
Gitu. Ada masalah apa, Mod? Ceritakan aja, Mod. Ayo, Mod. Balik lagi. Kita hadir buat kamu di sini, Mod. Iqbal. Dilempar cepot. Operasi pesta cepot. Mukanya merah. Sebelumnya pernah dengar Mang untuk soal kecopetan di konser, tapi nggak pernah tahu bahwa ternyata bisa semasif itu fenomena copet di konser ini, karena sebelumnya taunya mungkin di terminal atau di stasiun gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada teman kamu nanya, "Kawe gimana sih caranya supaya aku nggak kecopetan nonton konser?" Apa tips kamu? Nonton film ini. Benar. Itu jawabannya. Iya, emang orang bakal tahu kalau nonton konser ini, film ini bakal nggak kecopetan di konser. Kalau menurut saya sih karena memang film ini kan menceritakan gimana sih cara komplotan copet ini beroperasi. Jadi memang bukan mengajarkan kita, ayo kita copet yuk, kita tahu nih caranya gimana. Kan enggak, tapi biar kita bisa tahu gimana sih cara mereka beroperasi, sehingga nanti misalnya kita berada di tempat umum dan kita udah mulai engeh, wah udah ada yang ngalih nih kayaknya nih, waduh ada yang nyegel-nyegel nih, kita bisa tahu dan kita bisa menjaga diri kita sendiri juga dari kecopetan itu. Kantong itu loh jadi ini kan. Bahaya banget Mas Soim. Maaf. Jadi aku tuh bulan Februari atau Maret kemarin kan manggung di M Block ya. Iya. Dan benar-benar ngerasain scene saat crowd surfing dan ada yang mutus. Itu di depan mata saya. Melihat. Iya, persis. Dan itu mixed feeling Bahasa kayak saya soalnya lagi main di tengah-tengah, lagi nyanyi banget, lagi melanggamkan nada gitu. Melanggamkan nada. Trigger scene itu dan saya juga nggak bisa bercerita banyak karena takut spoiler. Jadi ya itu terjadi. Dan memang akhirnya kita jadi lebih waspada sih. Mungkin nggak tahu nanti teman-teman yang lain gimana, tapi kalau Main sekali Adun. Iya dong, bromance. Tau di kehidupan nyata lu punya sahabat kayak Ijal nggak? Punya dong. Aslinya. Aslinya. Kalau gitu apa arti chosen family buat lu? Asik. Kan lu Gen Z, lu pasti suka bahasa Inggris. Iya, berasa Press Fast Furious ya. Iya, bentur itu. Menurut aku chosen family itu adalah keluarga yang dipilih. Iya, itu terjemahannya. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Oh ya udah deh. Apa dong? Menurut aku ya chosen family itu sama pentingnya lah sama keluarga yang kita dapatkan dari lahir gitu. Karena keluarga yang kita pilih itu kan adalah orang yang menjadi support system kita di luar keluarga inti kita gitu. Jadi mereka tuh nggak cuma hadir di saat kita senang doang, tapi di saat kita sedih, saat kita terpuruk tuh juga mereka ada buat kita gitu sih. Asik. Kata-kata hari ini. Itu namanya bangga pada diri sendiri. Seperti itu bangga pada. Makanya gue merasa persahabatan antara laki-laki itu harusnya tuh seperti ini gitu. Gimana kayak saling puji, saling sayangnya tuh nunjukin gak apa-apa. Santai gitu. aja, normalisasi. Santai gitu. Kenapa harus takut gitu? Sama gue tahu soalnya kan dari awal dikasih tahu bahwa ini film drama komedi. Terus dari awal tuh emang udah dibilang, lu tenang aja Bal, lu nanti lebih banyak dramanya, semua beban komedinya adanya di Kristo. Asik tuh. Jadi tidak beban sama sekali. Makanya begitu gue kayak, oh yaudah aman. Kristo aja. Ini dan nekat lainnya apa sih? Kirain yang membedakan sama kamu tadi gue. Ya, itu emang beda. aku gitu, kira jawabnya gitu. That's just me. Menurut kamu gimana? Apa yang membedakan si karakter Tia ini dengan banyak perempuan-perempuan nekat dan berani lainnya? Membedakan sebenarnya menurut aku sih Tia ini memang perempuan-perempuan berani yang hidupnya tuh mungkin tidak berprivilege seperti Kristo Immanuel. Wow. Di framing langsung. Well. Jadi gimana dia harus survive gitu sih. Jadi itu yang membentuk karakter dia tuh jadi seperti itu. Cuman ya menurut aku perempuan-perempuan nggak harus yang tidak berprivilege. Maksudnya siapapun sebagai perempuan ya menurut aku sih sama-sama aja sih. Indonesia from the top the cup. Dulu jadi kayak Miss Indonesia yang di Thailand tau gak? Wanita tidak perlu berprivilege untuk mendapatkan obat baca. Sahabat saya gitu lagi barusan. Kayak yang ada di kepala tuh nggak usah dilakuin. Iya sih. Oke, thank you Zulfa.
Kita simptomnya sama, kita diagnosa psikologis sama. Kenapa itu gue jelasin? Nggak ditanya kita mau barusan. curhat juga ya kita. Kita di sini hadir buat kamu Kristal. Oh, Kang Soleh, I love Iya, you. mau curhat apa lagi? Kita Kang Soleh ini silakan. sobat Gen Z gue BTW. Gen Z tuh? Sobat Gen Z, Kang Soleh tuh in heart tuh Gen Z loh. Iya, bener. Serius. Wajah boomer. Hati Gen Z. Iya. Usia Gen X. Oh. Saya semua generasi. Anak Gen Alpha. Yes. Buat Iqbal, Bal, lu kan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Thank you waktunya ya. Yang diharapkan Emang cuma Iqbal nih PR training kayak deh. Iya kan? Kayak dari udah berapa orang gak ada yang kayak selamat siang. Itu sebabnya Iya. di antara Iya. kalian dia Iya, yang paling dong. terkenal. Oh iya juga sih Lu bener. parah toh, kenapa lu nggak ngucapin assalamualaikum? Iya parah lu. Karena gue belum kolepos tadi sama Iqbal. Belum diajarin. Tapi bisa asal. Gimana? Jangan di Oh, iya. ini. Sorry. Iya, harus Harapannya kayaknya kalau buat aku sih, aku berharap film ini itu bisa menjadi suara yang pertama-tama untuk mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk bersuara. Lalu yang berikutnya adalah harapanku teman-teman yang udah nonton film ini nanti tanggal 27 Agustus keluar bioskop tuh bisa ngerasa film ini tuh gue banget gitu. Mereka tuh bisa sampai merasa bahwa entah dari karakter-karakternya, entah dari background kehidupannya, entah dari musiknya, entah dari latar festivalnya, entah dari persahabatannya, entah dari kenekatannya, tapi ada sebuah hal yang mereka tuh bisa ngerasa di dalam diri mereka, Pesta Copet itu film gue banget gitu. Sehingga mungkin nanti 5, 10, 15 tahun ke depan ketika ngobrol sama ponakan-ponakan, sama anak-anaknya, dulu film apa sih favoritnya waktu muda gitu. Harapannya sih mereka bakal jawab Operasi Pesta Copet gitu. Saya boleh tepuk tangan dulu. Terlalu banyak yang dipelajari dari project ini gitu. Kalau dari sisi keaktorannya udah pasti belajar dari kawan-kawan ini yang luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Risto, Kawai, Zulfa, Bang Ojan, Mas Kiki Narendra, semuanya yang ada di film ini beneran sangat memberikan banyak sekali ilmu gitu ya dari segi keaktoran. Terus kalau dari sisi di balik layarnya sendiri, kesempatan yang diberikan sama teman-teman Imaginary itu juga luar biasa banget. Mentor-mentor saya, Koanas Prakasa dan juga Padi Pandika, Om James juga di sini berkolaborasi, Om Kiki Aulia Ucup. Semuanya di sini sangat-sangat, ilmunya udah sangat-sangat tidak terhingga sih apa yang dipelajarin gitu. Terus juga musik, Kenmar, Om Kemot sendiri juga banyak ngobrolin musik. Teman-teman musisi yang terlibat, ini semuanya udah sangat-sangat priceless sih Kang buat saya. Benar-benar tidak ternilai harganya apa yang saya bisa dapatkan di project Pesta Copet ini. Oke, boleh tepuk tangan. Kerja dari balik layar, memulai karir dari umur 9 dan selalu berada di bawah sorotan lampu dari kecil. Aku pikir asik. Iya, Humble break. Umur boleh muda, usia showbiz boleh diadu bro. Di situ lo nyampe, di situ nyampe. Ini ya, aku harus contoh ini ya. Iya. Berbangga tuh kayak gini. Iya. Oh, oke. Enggak, itu padahal tadi maksudnya minta dikasihanin loh. Child abuse maksudnya. Aku pada Jangan itu jangan. Iqbal mau cerita apa? Kita hadir di sini buat apa? saya sampai ke psikolog ya. Aduh, gila. Iya enggak, jadi gara-gara dari kecil udah di industri kan Mas. Terus jadi selalu serius. Selalu punya cita-cita untuk berada di balik layar. Banyaklah orang-orang mentor-mentor yang udah selalu menginspirasi dari usia muda gitu ya, melihat misalnya Tante Mira Lesmana jadi produser film gitu, selalu terinspirasi lah untuk menjadi produser. Entah kenapa sih jadinya produser bukan jadi director gitu. Bahkan 10 tahun lalu waktu saya mau coba apply buat beasiswa, ada esai tulisannya tuh pertanyaannya apa yang akan kamu lakukan dalam 10 tahun mendatang. Salah satu tulisan saya adalah saya ingin jadi produser musik dan produser film. Nah, Apa merchandise ini? Salah satunya. Oke. Kamu silakan jawab tadi soal Storyboard. Sempat ada wacana, tapi sebenarnya yang akan kita eksekusi segera adalah artbook. Jadi kita sekarang sudah ada artbook di mana di dalamnya cukup komprehensif, mulai dari ada foto-foto behind the scene, ada sedikit snippets dari storyboard, komentari dari cast dan pembuat film, sampai ke
history tentang pencopetan di Indonesia. Bener menarik banget. Jadi ada artikel-artikel, ada ini dari tahun dulu, ada asosiasinya berkumpul segala. Jadi Asosiasi copet? Iya, ada risetnya di Bandung, di Jawa Barat lebih tepatnya. Oh, dan Jadi mereka mengasosiasikan bahwa mereka copet. nanti lihat ya di artbooknya sangat menarik karena itu jadi kayak oh ternyata memang ada faktor budaya, ada garis turun temurun bahwa kita memang punya budaya mencopet. Dari tahun berapa? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mana tadi panitia? Silakan. Ada yang ngikutin skrip. Jadi udah janjiannya reading kan, oke nanti komedinya ini ya, keluarnya ini, oke adegan lah, take 1. Tiba-tiba ini si sorry. Gue lupa ini kayak si Anjay kan, si Anjay. Iya kan, gara-gara langsung lagi ke podcast semua. Saya hanya menyarikan apa karakter kalian. Oke, bagus. Saya biasanya berwibawa gitu. Oh gitu. Dan di situ ada bangga. Di situ ada bangga. Bangga sekali saya pada diri saya sendiri. Bahwa Anda berwibawa tuh ada bangga. Saya memang adaptif terhadap kondisi. Oke. Ada mau dicurhatin lagi Kang Sol? Tidak, saya tidak ada masalah. Oke. Baru bilang kita ada di sini untuk kamu. Dia udah ke bawah kawasan miring nih berarti dia. Iya, kawasan. Enggak si Kristo tuh dia tidak pernah ngikutin skripnya. Jadi semua lontaran-lontaran itu banyak adegan-adegan yang kita harus Jadi gue kayak gak profesional. Iya, emang gitu. Gitu ya, maaf ya. Maaf ya Pak Kemo, ternyata selama ini Anda benci saya tuh. Soalnya jadi kita emang mesti banyak adegan tahan tawa karena apa akhirnya yang udah dilatihanin begitu keluar di adegan ya lucu sih alhamdulillah tadi mendengar respon teman-teman ketawa cuma akhirnya buat kami banyak yang lagi adegan tuh kami harus kayak nunduk gitu karena contohnya ini salah satu yang paling gong adalah pernah sehat. Ini adegan itu. Pernah Lu tuh sehat. bukan pernah sehat, Mel. Lu tuh pernah sehat. Itu kayaknya di-cut tuh kameranya soalnya kayaknya sebenarnya lagi adegan gue tuh kayak gini nih. Karena gue ketawa. Si anjing itu dari mana? Gak ada ini. Pernah sehat. Pesta goblok itu gak ada. Gila. Jereng. Sakit goblok ya. Sakit gue. 17 panggung jereng. Oh iya. Itu lucu banget. Musik orang Amerika. Musik orang Amerika. Kayak itu kayak di sama Bang Awe Bisa tuh. deh Bang Awe. Iya, Oh, iya. Inbox. Ibu. Iya, Robinson. Robinson. Itu lu gila. Iya itu tapi maksudnya Iya. tektokan apa di kamera raw action tektokannya langsung di situ gitu jadi emang kalau rasanya kayak syuting dokumenter ya emang agak-agak kayak gitu. Tapi mungkin itu juga terjadi karena kan dari awal treatment kita memang mau dokumenter ya. Jadi ada semi dokumenternya. Jadi gue memang sengaja nggak pengen anak-anak ini scriptednya kaku. Jadi udah lepasin aja kalau misalnya ada reaksi tektokan apa segala. Kayak misalnya ada satu lagi tahu yang lucu yang apa yang dia loncat-loncat yang berhasil nyopet. Oh ya itu improv semua. Itu improv semua yang Yang dia lu berhasil, tapi Iya. jangan loncat-loncat terus kayak gitu Kristo kebalik. Iya, nanti malah yang dicopet Selamat, kamu udah copet. Itu improv. Itu full improv. Lu udah lupa ya? Sorry banyak banget soalnya. Filmnya banyak. Ini tuh kita lagi preskon film yang mana ya? Gue takut dikira beneran sombong gue beneran. Iya. Ini harus gue klarifikasi. Dia dipotong bagian itu ya doang ya. Lu ngomong gitu sama orang yang tadi baru bilang 9 tahun dia sudah berkarir. Oh, dari umur 9. Dari umur 9 tahun. Keren. Sudah sampai. Kalian bangga sama diri sendiri ya? Gue bangga sama pesta Ada apa copet. sih dengan kebanggaan ini? Gue bangga sama pesta copet tapi kalau. Asik. Gua juga. Mana lagi? Ada satu lagi. Ntar. Jadi kayak memang saya tuh nggak pernah ngerasa apa ya puas Tidak berbangga dia. terhadap karya-karya saya. Iya, namun memang karya itu tidak pernah selesai kan? iya. Jadi apa ya? Yang penting mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk tahu rasa cukupnya sih mas. Luar biasa. Bijak sekali. Jawaban yang bijak. Wah, aja sih paling. Selalu bikin deg-degan sih hari pertama syuting tuh selalu deg-degan banget. Yang mana? Itu apa ya hari Soalnya pertama menurut lo? aku kayak hari pertama tuh selalu bikin deg-degan karena kan kita udah rehearsal berkali-kali, reading workshop. Coba yang mana? Jemuk. Iya, tapi maksudnya karena itu day one buat aku sama lu juga kan. Iya. Itu day one kita bertiga paling tahu Iya, day one. iya. Jadi kayak deg-degan aja sih. Enggak. Sama scene scene drama yang tense banget sama karakter Ijal sama dia nih, Madut. Yang di parkiran. Yang di parkiran. Waktu. Kan langsung doang dong.
tuh kalau misalnya Farnes kayak gitu ya. Terus pakai emot kayak mati karir gue nih gitu kan. Aduh gitu. Itu penentu karena beneran gue beneran takut karena lari-lari. Terus kita tuh beneran di pasnya dia ada kubangan air apa jadi takut kepleset. Timing butuh timing banget kayak berhentinya ntar ada ibu-ibu, nanti ada yang ibu-ibu ngelempar bawang. Oke, bawangnya harus kena di sini ya gitu. Ibaratnya gitulah. Jadi kayak waduh ini timing banget. Jadi deg-degan terus kayak ada yang jatuhin HP ya pas segala macam. Jadi tuh itu semuanya butuh apa ya? Extra effort. Plus juga ada kamera yang slow mo di trailer udah ada ya. Jadi nggak spoiler. Jadi ada yang kamera slow mo itu kan. Nah, itu juga perpindahan dompet ke sini, HP ke sini tuh kayak wah, tapi pas ngeliat hasilnya di situ saya bangga. Itu sih udah pasti scene yang itu sih. Ya. Kalau buat gua. Yang naik panggung, yang scene ending. Ya itulah, pokoknya scene itu sih. Scene ending. Itu sih Bal, kayaknya itu yang paling gitu sih Bal gitu. Itu yang paling deg-degan dan paling nervous karena dari pas baca skripnya aja udah gak kebayang teknisnya akan kayak gimana, apalagi begitu tahu panggung siapa yang akhirnya harus direcokin tuh juga tahu sih acting cuma kan tetap gimana ya kayak king gitu loh. Jadi ada perasaan itunya gitu. Cuma label heist juga menurut kita sesuatu yang buat penonton Indonesia masih cukup asing gitu. Jadi kalau kita bilang ini film heist, kalau mau melabeli diri film heist tuh unsur heistnya harus berapa persen gitu-gitu kan jadi puyeng ya. Yang penting kita kita tahu ada genre film heist berkaitan dengan pencurian dan aksi kelompok dan segala macam. Tapi kita nggak nge-labelin itulah karena menurut kita itu istilah yang masih sangat asing. Jangankan heist, orang thriller aja sama trailer masih suka ketuker gitu. Mungkin lebih ke semoga teman-teman yang hadir di sini terhibur dengan filmnya dan bisa membawa kabar ini keluar. Dan semoga segala niat baik kami, kerja keras kami, kenekatan kami, nguliknya kami untuk film ini bisa dirasakan sama teman-teman dan semua yang nontonnya nanti. Dan semoga menjadi penanda zaman dan angin segar untuk industri film Indonesia. Masuk. Iqbal, terakhir closing statement-nya apa? saksikanlah film paling nekat tahun ini di bioskop 27 Agustus 2026. Pesta Copet. Keren sekali kan tadi placementnya kan, manis sekali, tidak terduga, hard sell tapi masuk. Lucu kan, tapi lucu. Anda boleh berbangga Pak Edi. Buat supporting partner kita ada Kognitif, aplikasi GoPay, Pixel, Kejar Setoran, dan event partner kita Kravier dan Mantra Insamar serta seluruh media partner yang telah mendukung acara ini. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di press screening operasi Pesta Copet persembahan Imaginary yang bekerja sama dengan Bos Kreator dan Angin Segar. Maksudnya pasti ini dulu approach dulu, ngobrol, terus unggah-ungguh, izin, ngasih tahu maksudnya adegannya tuh akan seperti apa gitu, karena kan lumayan melibatkan fisik juga tuh ya, jadi supaya cair lah, karena untuk bisa sampai bisa kayak gini itu kan butuh kepercayaan juga ya, jadi pengennya saat itu di sela sempitnya waktu syuting saat itu supaya lumayan cair, jadi adegannya juga bisa berjalan dengan lancar, paling kayak gitu sih. Tapi dia profesional banget dia emang, sorry? Banyak banget sih, lumayan. Dan tapi dia jelas adalah seorang legenda karena di usia yang hampir 80, maksudnya bagaimana dia. Saksikan bareng operasi Pesta Copet yang katanya bioskop mulai 27 Agustus. Oke, siap? Oke, siap? Halo, jangan lupa saksikan operasi Pesta Copet yang katanya di seluruh bioskop mulai tanggal 27 Agustus. Oke, kita foto dulu. Ntar ke bawah, kemana dulu? Kiri. Kiri dong. Kiri dulu. Ya, kanan dulu.